Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhan nas taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak akan pernah bisa terhitung dari kita dari mulai lahir sampai sekarang. Dan Al-Quran pun menyatakan kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang walaupun kita menghitung hari per hari, jam per jam, menit per menit, tidak akan bisa kita hitung. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita tujukan kepada seorang manusia utama yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya. Kita patut meniru, mencontoh, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Karena belum atau tidak ada orang sempurna Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini diakui sebagai umatnya, dan kita pun mengharapkan ataupun kita pun menginginkan, mencita-citakan dapat syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Kelas 6 terutama, dan juga kepada orang tuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagaimana kabar hati-hati kalian pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini? Karena hati juga merupakan satu makhluk Allah yang ada dalam tubuh kita, yang tidak bisa terlepas dengan tubuh kita, dengan jiwa, dengan kita. Dan ini merupakan komponen yang terpenting yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Nabi Muhammad katakan, ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbi. Ingatlah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik pula seluruh jasad. Tapi apabila segumpal daging ini jahat atau tidak baik, terusak, maka rusak pula yang akan dilakukan oleh tubuh yang lain. Ala wahiya qalb. Dan ingatlah, itu adalah hati. Jadi hati ini yang akan menjadi pemandu atau pedoman perilaku hidup kita. Apabila hatinya baik, insya Allah apapun yang dilakukan itu merupakan kebaikan. Tapi kalau hatinya jelek, hatinya rusak, hatinya sakit, maka yang akan timbul dari dirinya adalah kejelekan pula. Nah, dalam hati ini kita pun merasakan ada sedih, ada senang, ada gembira, ya.
ada kecewa, itu makan yang ada pada diri kita, yang ada pada hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman pasti Allah memberikan hidayah itu lewat hatinya. Dan ingat juga bahwa hati ini tempat dibisikannya atau bisikan-bisikan setan itu dalam hati kita. Dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati ketika hati ini sudah banyak bisikan-bisikan dari setan, dan itu yang diterima oleh hati kita, maka yang akan lakukan pun tidak jauh dari itu. Bahkan kata Rasulullah, hati itu ibarat cermin. Ya, kalau cermin itu ada ketika melaksanakan atau melakukan sebuah dosa, maka akan ada noda hitam ya, pada cermin tersebut. Semakin banyak, maka semakin tertutuplah cermin tersebut dan tidak akan memantulkan cahaya, tidak memantulkan gambar juga. Maka apabila hati kita penuh dengan dosa, maka tidak akan bisa menerima hidayah, petunjuk-petunjuk yang baik. Tapi sebaliknya, kalau hati ini bersih, ya, pasti cahaya ilahi, cahaya hidayah itu akan tembus dalam hati kita. Ya. Kalau hatinya sudah bersih, hatinya sudah baik, insya Allah apapun yang akan dilakukan pasti akan menimbulkan kebaikan, menimbulkan kemaslahatan. Orang pun akan senang melihatnya. Maka dengan itu perlu kita merawat hati kita, menjaga hati kita. Jangan sampai hati ini kotor, jangan sampai hati ini berpenyakit. Tapi sebaliknya, jaga hati ini harus terhindar dari penyakit-penyakit hati. Banyak penyakit hati, di antaranya iri, ya, dengki, terus lagi rasa sombong, rasa ujub dengan amal-amal kita, itu antaranya hasad, ya. Terus lagi kita ria, ya, pamer kepada dengan amal kita. Ini pun penyakit-penyakit hati yang harus kita jauhkan. Karena kalau hati ini tidak bersih, beramal apapun kita tidak akan diterima. Ya. Tapi kalau dengan masalah ria, merasa itu adalah semata-mata atas ikhtiar dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Lanjut juga ada beberapa tips atau beberapa usaha kita, ikhtiar kita untuk menjaga bahwa hati ini senantiasa menjadi bersih, menjadi tenang. Sebagaimana Allah katakan, "Alla bidzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya yang akan menjadikan tenang hati ini adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyaklah zikir. Tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, tahlil kita, bacaan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, berbanyak terus. Maka itu akan membersihkan hati kita, membuat hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita senantiasa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan membuat hati kita tenang dan akan memperbarui keimanan kita. Ya. Selanjutnya, perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah merupakan zikir. Ya. Allah katakan, nahnu nazzalna dzikr, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai zikir. Jadi kita membaca Al-Quran itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Ya, Az-Zikr. Jadi semakin kita banyak membaca Al-Quran, berarti kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran, yang senantiasa apalagi menghafal Al-Quran. Maka ini akan terjaga, ya, akan dibentengi dari goda-godaan syaitan, dan hatinya pun akan terjaga. Kalau betul-betul membaca Al-Quran, apalagi mentadaburinya, maka ini merupakan
benteng-benteng dari setan. Sitrun min syaitan, benteng-benteng dari godaan setan. Dan juga dengan membaca Al-Quran ini akan mengobati hati-hatinya. Al-Quran merupakan syifa, merupakan pengobat, ya, penawar dari penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita. Sejauh mana atau sebanyak mana kita membaca Al-Quran, maka sejauh itulah hati kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan yang penuh berkah ini, Syahrul Ramadan juga terkenal dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka amalan yang menjadi sunnah dalam Ramadan ini adalah tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Silakan pasanglah target setinggi-tingginya, pasanglah target sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini dapat memberikan atau menjadikan hati kita sangat bersih. Selanjutnya yang bisa membuat hati kita bersih itu adalah dengan banyak melaksanakan sholat. Sholat wajib sudah tentu, ya, dan kita perbanyak sholat sunnah. Alhamdulillah di Ramadan ini, ya Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan Ramadan. Maka ada sholat selain sholat fardu, ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ya, ada sholat-sholat yang lain. Inilah sholat-sholat yang akan menjaga hati-hati kita. Karena dalam sholat inilah puncak zikir kita. Aqimi sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Karena dengan sholat itu, dalam sholat ada zikirnya, ada istighfarnya, ya, ada juga baca Al-Qur'annya. Maka terhimpun dalam sholat itu sebuah upaya kita untuk mensucikan hati-hati kita. Kalau seorang imam, itu Imam Nawawi, ya, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, mengatakan bahwa untuk menjadikan hati kita bersih itu yang pertama membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Yang keduanya rajin mengosongkan perut, dalam artian berpuasa. Dan alhamdulillah pada hari ini, ya, pada ini kita berada dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Maka ini sungguh kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Ya. Yang ketiganya mendirikan sholat malam. Nah, kita pun maka jangan sampai ketinggalan kita mendirikan sholat tarawih, atau sebelum sahur kita mendirikan sholat tahajud. Jangan sampai terlewatkan. Yang keempatnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan arti terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu sahur atau sebelum kita makan sahur. Banyaklah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mohon ampun dan sebagainya. Dan yang kelima, ya, untuk menjadikan hati kita bersih adalah banyak bergaul dengan orang-orang soleh, banyak bersahabat dengan orang soleh. Dan kita pun menghadiri majelis-majelis tempat-tempat ilmu. Maka inilah upaya kita untuk memperbaiki hati-hati kita. Karena kalau hati ini baik dalam hadis Rasulullah, maka semua pun akan menjadi baik. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa tips tadi kita bisa terjaga hati kita. Ya. Karena ada sebuah syair, kalau hati kian bersih, berpikir pun akan jernih, semangat hidup akan gigih, prestasi akan mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat pasti merasuk, akhlak kian terpuruk, dia pasti jadi makhluk terkutuk. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti, pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati keruh, batin pun selalu gemuruh, serasa diburu musuh, dengan Allah kian jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk terus membersihkan, menjaga hati ini, sehingga kita bisa beramal kebaikan. Ya, mudah-mudahan dengan hati yang bersih, hati yang baik, yang senantiasa kita jaga, ini akan mengakibatkan kita pun beramal saleh, dapat hidayah, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.